Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kedua ini kita akan bahas mengenai bisnis model dan revenue model dari digital business. Selain itu kita juga akan membahas mengenai beberapa tipe-tipe digital business yang dalam bentuk e-commerce yang ada di pasar. Nama saya Gugu, selamat datang di channel Gugu Learning. Pertama kita akan membahas mengenai digital business opportunities. Terus kemudian dilanjutkan dengan bisnis dan revenue model. Untuk dapat memahami digital business opportunities, maka kita perlu memahami yang namanya pasar digital. Di dalam pasar digital ada 4 pemain. Yang pertama adalah pelanggan, terus kemudian ada situs intermediary pencari, ada situs intermediary media, dan ada situs yang dituju untuk melakukan transaksi. Nah, di sini kita bisa melihat yang namanya pelanggan itu ada pelanggan tipikal yang umum, tapi ada juga pelanggan yang dibedakan berdasarkan segmentasi. Pelanggan yang dibedakan berdasarkan segmentasi ini merupakan pelanggan yang memiliki karakteristik khusus. Misalnya di sini pelanggan yang ketika dia mungkin melakukan transaksi online itu dia memiliki persona yang berbeda dari yang aslinya. Jadi kayak di film Avatar. Terus kemudian ada juga pelanggan yang memiliki karakteristik dibedakan segmentasinya berdasarkan demografi ataupun berdasarkan perilaku dia pada saat dia online di dalam pasar digital. Nah, pelanggan yang tipikal itu biasanya ketika dia membutuhkan sesuatu, kemudian pertama dia akan melakukan pencarian terlebih dahulu melalui situs pencari. Di mana situs pencari ini bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah situs pencari horizontal, dan yang kedua adalah situs pencari vertikal, dan yang ketiga adalah directory listing. Nah, pelanggan yang melakukan pencarian menggunakan situs pencarian horizontal biasanya akan langsung diarahkan ke situs tempat dia bisa melakukan transaksi, di mana hasil pencariannya bisa berupa situs tempat dia bisa bertransaksi, bisa juga kompetitor dari situs tempat dia bisa melakukan transaksi, tapi juga bisa kompetitor yang tidak langsung. Sebagai contoh, saya mencari baju gitu ya, terus kemudian langsung diarahkan ke situs yang menjual baju, tapi di hasil pencarian itu juga ada situs yang lainnya menjual baju yang sama. Nah, kemudian ada juga situs yang menjual aksesoris yang berhubungan dengan baju tadi. Ini adalah yang tidak secara langsung sebagai kompetitor. Kemudian apabila saya pelanggan yang tipikal tapi saya ingin mencari melalui pencarian yang vertikal, maka saya tidak akan langsung diarahkan ke situs tempat bertransaksi tadi, tapi saya akan diarahkan ke intermediasi dalam bentuk media. Bisa ke suatu portal gitu ya, yang horizontal gitu. Atau yang lebih sempit lagi bisa ke media sosial. Jadi saya bisa diarahkan ke media sosial yang membahas satu komunitas tertentu misalnya, terus kemudian dari situ akan diarahkan ke situs untuk tempat transaksi. Yang lebih sempit lagi bisa dalam bentuk intermediary media afiliasi dalam bentuk perusahaan yang saling berafiliasi, atau yang paling sempit itu adalah afiliasi dalam bentuk individu, misalnya melalui influencer. Jadi setelah melakukan pencarian diarahkan ke influencer, dari influencer baru ke situs untuk bertransaksi. Nah, selain itu yang namanya pelanggan dengan karakteristik khusus dan tersegmentasi tadi itu bisa juga melakukan pencarian melalui yang namanya directory listing. Biasanya karena dia sudah paham apa yang ingin dia cari, dia melihat ke satu daftar, di mana dalam daftar itu dia akan diarahkan ke intermediary media tadi. Jadi bisa ke portal sampai ke influencer. Misalnya ya daftar influencer yang berhubungan dengan fashion misalnya, dia sudah tahu daftarnya, maka dia dari situ baru kemudian dia klik, oh influencer A ini yang paling cocok, kemudian dari influencer A baru akan diarahkan ke situs tempat dia melakukan transaksi. Pelanggan tipe seperti ini juga bisa secara langsung menuju ke intermediary media tadi. Jadi dia tidak lewat directory listing tapi langsung ke si influencer, karena memang selama ini dia sudah langganan dengan influencer yang sama misalnya, atau dia pengagumnya influencer tersebut misalnya. Baru nanti akan diarahkan ke situs tempat dia bisa melakukan transaksi.
Atau pelanggan yang memang dia sudah sangat terbiasa melakukan transaksi, dia tahu, kemana dia harus, mencari produk yang dia inginkan ya secara langsung untuk bertransaksi, maka dia akan, secara langsung menuju ke situs transaksinya tanpa perlu melalui intermediary tadi. Ya sebagai contoh misalnya pelanggan yang di sini disebutkan sebagai web savvy, ya. Nah, setelah kita memahami pasar digital ini, maka kemudian kita bisa membangun, digital bisnis. Nah, untuk membangun digital bisnis kita perlu memahami model bisnis apa yang akan kita gunakan untuk membangun digital bisnis ini. Nah, di sini contohkan dari smartinsight.com, dia memiliki, model bisnis yang digambarkan dalam bentuk, bisnis kanvas seperti yang terlihat di sini. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya di dalam bisnisnya si smartinsight.com itu, partnernya itu siapa yang cocok dengan, model bisnis dia, terus kemudian aktivitas, utamanya dalam bisnis dia itu apa, tentu saja aktivitas ini didukung oleh personel yang akan melakukan aktivitas itu tadi. Di sini contohkan misalnya karena aktivitasnya itu adalah membuat konten, maka personel yang mendukung adalah konten kreator. Nah, karena dia membuat konten, maka otomatis, partner yang biasa dia, gunakan adalah misalnya contohnya yang melakukan pemasaran. Terus kemudian, berikutnya, value proposition atau apa yang bisa ditawarkan kepada pelanggan, dari bisnisnya dia ini. Nah, kalau tadi dia content creator, ya konten-konten itu yang dia bisa tawarkan kepada, pelanggan misalnya. Terus kemudian, berikutnya hubungannya dengan pelanggan itu bagaimana? Dalam bentuk langganan gitu ya, atau dalam bentuk jual beli gitu ya, transaksi, atau yang lainnya. Nah, terus kemudian untuk mencapai pelanggan atau pasar itu dia akan menggunakan media apa saja. Dan terakhir, maka kita tentukan segmentasi dari pelanggannya, bisnis ini itu apa. Bagi contoh di smartinsight.com segmentasinya dibagi, menjadi pelanggan korporat maupun personel yang bekerja di masing-masing, perusahaan tersebut. Nah, setelah kita paham mainstream dari bisnis model utamanya, mulai dari partner, aktivitasnya apa aja, apa yang bisa ditawarkan kepada pelanggan, terus kemudian hubungannya dengan pelanggannya bagaimana, cara meraih atau media untuk meraihnya bagaimana, dan segmentasi pelanggannya apa, maka kemudian harus didukung oleh fondasi utama dari bisnis, yaitu, struktur pembiayaannya itu bagaimana, ya. Termasuk untuk investasinya dan, biaya operasionalnya itu bagaimana. Nah, untuk mendukung, operasi bisnis maka kita juga perlu memperkirakan, kira-kira nanti pendapatannya itu berasal dari mana. Nah, inilah kemudian nanti di dalam bisnis model ini kita harus melihat kira-kira revenue model yang ditawarkan oleh, bisnis ini itu apa saja. Nah, di sini kita akan melihat gambaran contoh dari, revenue model yang berbeda dan komersialisasi dari revenue model itu, di pasar, digital. Di sini contohkan, penjualan buku yang dilakukan oleh toko buku tradisional yang di notasi B atau bisa melalui retail online lewat Amazon dan Yahoo, tapi juga Yahoo merupakan, situs intermediary, media, dan pencarian sehingga dia juga bisa, menggunakan jasanya itu. Nah, posisi pasar, ketiga perusahaan ini, sedikit berbeda. Untuk produsen dipegang oleh, toko bukunya ini atau produsen bukunya ini tadi. Sedangkan untuk Yahoo dan, Amazon karena dia juga bisa menjadi online retail, maka dia, menjadi distributornya atau retailernya. Nah, khusus untuk Yahoo karena dia, memiliki intermediary pencarian dan media, maka dia juga, posisinya ada di situ, intermediary pencarian maupun intermediary, dalam bentuk media. Nah, berikutnya baru kita bicara mengenai revenue model. Khusus untuk, toko buku atau produsen bukunya dia bisa jual ya, dia transaksinya penjualan dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualan buku. Atau mungkin kalau ada orang yang ingin langganan majalah gitu ya, jadi dia mendapatkan dari subscription itu. Eee, Sedangkan untuk Yahoo dan Amazon ketika dia bertindak sebagai online retail store, yang dia dapatkan adalah komisi atas setiap buku yang dia jual. Sehingga di sini kita bisa melihat
Untuk pasar digital ya, salah satu jenis revenue modelnya, komisi. Akan tapi khusus untuk Yahoo karena dia juga merupakan intermediary, maka dia juga bisa mendapatkan pendapatan dari klik iklan atau banner dan lainnya sebagainya gitu ya. Ada model pendapatan yang lain, misalnya contohnya bisa melalui afiliasi, terus kemudian juga bisa melalui iklan ya, bisa melalui jumlah like, jumlah viewer dan lain sebagainya. Nah, bagaimana model pendapatan ini kemudian dikomersialisasi? Untuk retail ya atau produsennya sendiri yaitu toko bukunya Yahoo maupun Amazon, tentu saja dia harus menjual berdasarkan harga yang sudah disepakati atau harga pasar gitu ya. Sedangkan untuk intermediary semacam Yahoo, dia bisa melakukan komersialisasinya dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan menggunakan proses negosiasi ataupun menggunakan proses pelelangan. Berikutnya kita akan bahas mengenai tipe-tipe dari e-commerce, yaitu dalam bentuk B2C, B2B maupun inovasi e-commerce yang lainnya. Yang pertama adalah B2C. Nah, kalau kalian melihat di diagram ini yang namanya B2C itu sebenarnya harus didukung oleh digital business perusahaan secara utuh, yaitu mulai dari sistem informasi yang ada di dalam proses bisnis internal perusahaan sampai ke sistem e-commerce yang sifatnya di pihak pembeli atau buy side ya, yaitu berhubungan dengan supplier dan yang lainnya. Baru kalau setelah itu maka e-commerce sell side-nya yaitu B2C-nya ini bisa dijalankan dengan sukses. Nah, ini adalah beberapa tipe dari B2C dalam bentuk retail online atau e-tailing. Yang pertama adalah online stores. Online store dalam bentuk web store tadi misalnya Amazon tadi ya, dia punya web store, bisa juga dalam bentuk mall online atau social shopping ya. Dan yang saat ini lagi ngetren adalah super app shopping untuk belanja secara retail. Misalnya kalian pakai Tokopedia atau Shopee, itu dia masuk kategori super app shopping. Terus kemudian yang kedua adalah melalui jenisnya dalam bentuk online travel, jadi dia retail tapi dalam bentuk jasa. Jasa yang ditawarkan adalah jasa pembukuan hotel, pembukuan tiket, atau penjualan secara langsung juga bisa, tiket atau jasa pengantaran yang bisa dijual secara langsung lewat online. Selain itu saja jasa-jasa ini juga bisa kita dapatkan melalui super app shopping lewat misalnya Traveloka. Nah, berikutnya tipe yang ketiga adalah online job market. Jadi kita bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau tawaran-tawaran pekerjaan lewat online, baik melalui social networking, misalnya contohnya lewat LinkedIn, bisa juga melalui portal atau virtual fair yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya lewat jobsdb.com untuk portal, sedangkan virtual fair ya misalnya ada perusahaan tertentu ingin merekrut terus kemudian membuat virtual fair untuk penawaran pekerjaan secara virtual. Tipe berikutnya dari e-tailing adalah financial technology atau fintech, yaitu yang bisa memberikan jasa keuangan langsung kepada pelanggannya. Contohnya adalah untuk jasa digital banking maupun jasa lending secara online gitu ya, yang saat ini banyak sekali permasalahannya. Dan yang terakhir adalah jasa yang sifatnya on demand yang di kelas STI sudah sempat kita bahas. Jadi kita butuh apa saat itu juga kita bisa mendapatkannya. Contohnya misalnya online e-hauling, kita butuh ke satu tempat tertentu, kita tinggal klik langsung ada orang yang akan mengantarkan kita. Kita butuh makan, kita klik dalam waktu sekian menit, kita langsung akan bisa makan pada situ juga. Dan aplikasi semacam Gojek maupun Grab itu sekarang sudah menjadi super app dan tentu saja jasa yang bisa diberikan adalah bagian dari super app services. Nah, berikutnya kita melihat ke masalah yang dari dulu itu muncul. Jadi ini masalah ini muncul karena adanya e-tailing ini tadi atau B2C. Nah, masalah ini muncul ketika dulu pada proses bisnis tradisional pada retailing,
itu produsen itu akan menjual barangnya itu tidak langsung ke konsumen tapi melalui distributor, dari distributor baru akan dikirimkan ke retailer ya. Nah, yang jadi masalah ketika muncul pasar digital, maka si produsen ini bisa langsung terhubung ke pelanggan atau konsumen. Jadi produsen bisa langsung menjual ke pelanggannya. Nah, ini kemudian memunculkan yang namanya disintermediasi. Jadi intermediarinya jadi hilang, distributornya hilang, terus kemudian retailernya juga hilang. Nah, hal ini kemudian memunculkan inovasi-inovasi dalam bentuk intermediary, misalnya Google ada search intermediary atau mungkin ada media sosial yang dia akan menjadi media intermediary dan lain sebagainya. Nah, intermediary baru ini kemudian menciptakan satu model yang disebut re-intermediary karena munculnya pasar digital ini tadi. Re-intermediary ini bisa dilakukan melalui produsen, tidak lagi secara langsung jual ke konsumen tapi lewat intermediary, lewat search engine, bisa lewat media intermediary gitu ya. Tidak hanya itu juga, distributor juga bisa melakukan yang sama. Sehingga produsen tetap akan mendistribusikan barangnya lewat distributor, tapi yang ke intermediary baru adalah distributor. Distributornya ke intermediary digital, baru ke konsumen. Retailer juga gitu, retailer bisa juga jual secara langsung online retailer, tapi retailer yang sama itu juga bisa melalui intermediary. Misalnya saya ingin beli barang tapi saya lewat search engine dulu tapi diarahkannya itu ke retail gitu. Jadi misalnya diarahkannya ke Klik Indomaret gitu ya atau toko retail yang lain misalnya. Nah, ini adalah permasalahan yang kemudian dengan adanya inovasi otomatis dia memunculkan yang namanya re-intermediary ini tadi. Nah, berikutnya kita bicara mengenai bisnis to bisnis, yaitu transaksi digital e-commerce yang terjadi antara pelanggan dan produsen dalam bentuk masing-masingnya adalah perusahaan. Di sini kita bisa melihat bahwa kita punya yang namanya sell side B2B. Pada sell side B2B ini sellernya itu memiliki kekuatan yang kuat karena dia memang penjual yang dicari gitu ya istilahnya gitu ya. Nah, kalau dia sell side B2B maka e-commerce-nya ini penjualnya ini sangat kuat sehingga dia bisa menentukan nanti pelanggan-pelanggannya atau yang ingin membeli itu siapa saja. Sedangkan pada buy side B2B ini sebaliknya. Nah, pada saat buy side B2B ini buyernya yang memiliki kekuatan sehingga dia yang akan menentukan nanti memilih sellernya itu siapa saja. Dia ingin membeli dari perusahaan mana aja tuh dia bisa memiliki kekuatan untuk memilihnya. Atau yang ketiga adalah exchange ya atau marketplace exchange. Nah, pada exchange ini B2B itu menggunakan tadi istilahnya adalah exchange-nya itu sendiri atau intermediary gitu ya. Sebagai contoh misalnya Alibaba.com itu adalah B2B dalam bentuk e-exchange. Jadi dia bisa mendaftar pelanggan, produsen gitu ya dalam bentuk perusahaan dan pelanggan dalam bentuk perusahaan sehingga transaksinya itu tidak transaksi retail. Jadi karena bukan transaksi retail maka otomatis volumenya transaksinya juga besar sehingga exchange ini bisa memberikan jasa yang lebih dibandingkan dengan marketplace exchange yang sifatnya retail. Sebagai contoh misalnya e-exchange perusahaan itu bisa memberikan jasa audit gitu ya, yang memastikan bahwa perusahaannya itu ada dan beroperasi gitu ya ke pelanggan perusahaan yang lain. Dan yang terakhir adalah kolaboratif commerce di mana ini melebihi dari e-exchange di mana ada intermediary. Kalau di sini untuk kolaboratif commerce itu ada yang namanya hub gitu ya, yang dikelola oleh satu situs tertentu dan dia terhubungnya tidak hanya ke yang butuh dan yang butuh menjual dan yang butuh membeli, tapi juga sampai ke misalnya katakanlah butuh pengembangan gitu ya, tidak jual beli aja tapi pengembangan produk sehingga ke perusahaan pengembang atau ke universitas untuk melakukan penelitian dan seterusnya. Jadi kolaboratif commerce ini menggabungkan banyak sekali pihak sebagai partner bisnis pada situs B2B.
Nah, di sini kita bisa melihat perkembangan dari e-commerce itu sendiri ya, mulai dari di mana e-commerce itu hanya sebagai tempat untuk mempublikasikan misalnya daftar, katalog dan lain sebagainya sampai terjadi transaksi online hingga ke munculnya yang namanya collaborative commerce sampai kolaboratif 2.0 di mana dia menggabungkan teknologi sosial media dalam kolaborasi bisnis ke bisnisnya. Nah, e-commerce ini inovasinya bisa dalam bentuk misalnya contohnya di situ yang sebenarnya sudah cukup lama e-government gitu ya. Jadi e-government merupakan bagian dari e-commerce juga yang menggunakan transaksi yang secara khusus dilakukan bersama masyarakat. Nah, contohnya di sini kalau kita melihat yang namanya e-government ya, kita bisa lihat di sini ada transaksi yang terjadi antara sebuah pemerintahan dengan pihak-pihak yang terkait dari pemerintahan tersebut. Misalnya ada government to citizen, jadi antara pemerintahan dengan masyarakat sampai ke government to government ya. Nah, ini merupakan model e-commerce yang inovasinya atau evolusinya ada di pertengahan ya. Nah, arahnya itu adalah ke kolaborasi 2.0 juga sehingga nanti yang namanya e-government itu modelnya seperti sebuah perusahaan. Nah, selain e-government, masih banyak lagi inovasi dari e-commerce yang muncul misalnya e-health gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan layanan kesehatan misalnya lewat Halodoc, itu kita bisa langsung terhubung juga ke dokternya sehingga kita bisa melakukan konsultasi kesehatan online. Nah, di saat yang sama nanti dokter akan memberikan resep, resepnya itu langsung secara otomatis terhubung ke apotek yang merupakan partner dari Halodoc sehingga terus kemudian apotek itu juga punya partner e-hauling service misalnya pakai Gojek atau Grab sehingga setelah kita konsultasi kita diarahkan ke apotek untuk bertransaksi, kita dalam waktu dekat langsung juga bisa mendapatkan obatnya seperti kalau kita ke rumah sakit dan beli obat di apotek di rumah sakit tersebut. Selain itu ada juga e-learning yang pakai istilah kemarin Pak Nadiem pakai istilah Merdeka Belajar, itu merupakan sebenarnya bagian dari on-demand services khusus untuk education. Saya punya profesi A, saya butuh skill A, saya cari pengetahuannya di mana? Oh, ada Merdeka Belajar. Jadi saya pilih paket untuk mendapatkan skill pengetahuan A tadi di Universitas UGM misalnya, seperti itu ya modelnya e-learning. Selain e-learning ada juga yang namanya P2P, jadi peer to peer e-commerce. Nah, e-commerce peer to peer ini tidak melalui sebuah intermediary untuk bertransaksi, tapi intermediary-nya itu hanya menghubungkan. Jadi dia hanya semacam directory atau intermediary pencarian gitu ya. Tapi dia akan menghubungkan sehingga nanti komunikasinya yang terjadi secara langsung dari peer satu dengan peer yang lain. Sebagai contoh misalnya OLX itu ya. OLX itu dia sebenarnya hanya menghubungkan. Jadi transaksinya tidak terjadi di OLX itu sendiri hingga antara calon pembeli dan penjualnya itu langsung berkomunikasi dan langsung transaksi di luar situs OLX. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang dan lebar karena yang dicakup juga cukup banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.